Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya mengisi persoalan dalam hari ini untuk akhirnya Ustaz yang tidak dapat hari ini mengingat beliau katanya masih dalam bulan di luar atau ini masih wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mohon izin saya hanya untuk mengisi kekosongan ini saja sambil menunggu waktu. Tapi mohon maaf mungkin saya tidak full sampai dengan Isya. Saya hanya mengisi beberapa ayat mengenai yang tadi saya baca. Mengenai pertama takwa. Sudah sepantasnya kita selalu mengingat takwa, karena ini adalah ujian, ini adalah tujuan utama kita, ya, sampai goal akhir hayat kita adalah la'allakum tattaqun, yang sering kita dengar pada saat khotib naik mimbar, khususnya di salat Jumat. Ini selalu dibaca-bacakan, diingat-ingatkan dalam rangka apa? Kita untuk bisa selalu menjaga ketaatan kita pada Allah, istiqomah kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya, pada akhirnya insya Allah kita senantiasa dalam istiqomah dan mati dalam husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mungkin sedikit yang bisa saya singgung pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita mempersiapkan hidup kita sampai akhir hayat kita, ya, karena banyak ayat-ayat yang Allah telah singgung, Allah telah sitir dalam Al-Quran yang supaya kita memperhatikan hidup kita, ya, baik itu surat Al-Asr, ya, surat juga Al-Hasir seperti yang tadi saya bacakan. Ini mengingat kita pertama saling menasehati, ya, yang kalau Al-Asri tadi Al-As, ya, itu saling menasihati. Bapak-bapak udah pasti udah hafal. Wa tawasabil haq wa tawasabil fasab wa tawasabil haq wa tawasabil sob, yang pada intinya kita harus senantiasa berpesan dalam kebenaran dan kesabaran. Namun di ayat lain di surat Al-Hasir yang saya barusan baca, itu Allah mensitir supaya kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa istiqomah bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah kita usahakan untuk hari esok. Hari esok ini berarti juga akhirat. Akhirat adalah tujuan akhir kita, ya, final destination kita, ya, di mana adalah pintu gerbang tahap berikutnya kita akan meninggalkan dunia ini, ya kan? Kita akan kembali kepada ilahi Rabbi yang disebut dengan alam akhirat. Nah, Allah di sini di dalam surat Al-Hasir ayat 18 yang tadi saya bacakan, supaya kita orang-orang yang beriman itu pertama memang selalu diingatkan untuk senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan dengan Allah bilang dalam Al-Qur'an, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diusahakan untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap manusia itu hari demi hari, waktu demi waktu diperhatikan, direncanakan.
Kalaulah kemarin kita Muharram ya, 1 Muharram tahun baru Islam udah lewat. Sekarang kita masuk bulan apa? Syafar. Kalau tidak salah hari ini hari ke-11. Ya, 10 atau ke-11 ya. Mungkin 10 ya, tanggal 18. Nah, artinya hari demi hari, waktu demi waktu itu berjalan terus. Nah, Allah mensitir, Allah menyinggung dalam Al-Qur'an ini apa yang sudah kita lakukan. Apa yang kita siapkan. Ya. Ya, karena memang harus di-planning, harus direncanakan. Artinya apa? Supaya apa? Supaya kita nggak rugi. Supaya kita tidak rugi. Ya, hari esok di sini benar-benar hari esok yang sebenarnya besok, bisa juga tahun depan, bisa sampai nanti kita yaumil akhir, sampai akhirat. Nah, Allah mensitir di situ supaya kita memperhatikan, kita planningkan, ya, bagi diri kita sendiri. Ya, tentunya pada gilirannya kita juga berplanning untuk keluarga kita, istri kita, anak kita, apa yang kita sudah berikan, apa yang sudah kita rencanakan buat mereka, supaya mereka juga istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Yang pada giliran kita mati dalam husnul khotimah dan tidak punya beban yang berat. Kalau kita punya beban yang berat, tanggung jawab yang berat, misalnya maaf, anak-anak kita tidak sholat. Asbab dari anak-anak kita tidak sholat, ya, kita akan ditanya pada yaumil akhir nanti pada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masuk ke surga tapi anak kita tidak masuk surga, ya kan? Nah, kita akan ditanya sebagai orang tua. Nah, makanya lah kita diwajibkan untuk membina rumah tangga kita, anak-anak kita supaya istiqomah juga. Anak-anak kita istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya, ya. Nah, untuk memperingati, untuk mengingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lain, Allah juga mensitir tadi dalam surat Al-Asr, ya kan? Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, dalam hidupnya sesungguhnya manusia itu selalu rugi dan rugi. Tapi Allah bilang juga di dalam surat Al-Asr itu, illa, kecuali. Nah, kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman seperti kita nih, insyaallah. Yang kita sholat, puasa, mengaji, baca Quran, insya Allah tidak merugi, ya, yang selalu beramal soleh. Illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, melaksanakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi, nah, berpesan dalam kebenaran seperti ini, ya, supaya kita harus menjaga sholat kita, puasa kita, ya, amaliyah kita, zakat kita, sedekah kita. Nah, itu kan menasihati itu, ya kan, supaya mereka istiqomah dan sebagainya. Wa tawassaw bis sabri, dan pesan dalam kesabaran, artinya apa? Supaya kita selalu sabar. Dalam hidup ini banyak cobaan, ya kan, banyak rintangan. Nah, itulah tujuan kita senantiasa harus menasihati. Dalam konteks adalah ibadah. Karena manusia diciptakan oleh Allah ini di dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah, ya kan? Jangankan kita, jin pun demikian. Laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Jadi selalu beribadah, istiqomah, ya, pada gilirannya kita mati, apa yang kita bawa? Nah, inilah Allah sitir dalam Al-Hasr ayat 18 supaya kita punya bekal. Kita memperhatikan untuk hari esok itu maksudnya bekal. Apa yang kita udah lakukan? Kita mengevaluasi diri, kita muhasabah pada diri kita sendiri. Apa sampai sejauh mana yang kita sudah lakukan? Ya, saya bicara begini bukan berarti untuk bapak-bapak saja. Buat saya sendiri pun demikian. Untuk mengevaluasi diri, untuk muhasabah sampai sejauh mana. Karena namanya manusia dan umur itu tidak ada yang tahu, ya Pak, ya, gaib semua. Yang jelas, ya kan, semua akan mati. Ya, semua akan mati, akan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya masalah waktu. Semua ini kita calon mati, ya kan? Sudah ada ketentuan ilahi Rabbi. Nah, tinggal kita bagaimana mempersiapkan itu. Tapi mudah-mudahanlah kita semua tergolong orang-orang yang istiqomah, yang selalu menjalankan perintahnya, yang selalu ingatnya, yang selalu memperhatikan untuk hari esok, sehingga amaliyah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat ke-19 Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun.
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah juga akan menjadikan mereka lupa akan diri-diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi jangan kita merasa cuek, merasa bodoh, ya, dan lupa kepada Allah. Nah, ini jangan sampai, nauzubillah. Sehingga Allah nantinya pun akan menjadikan mereka lupa akan diri-diri mereka sendiri. Nah, itu jangan sampai. Kalau kita lupa pada diri kita sendiri, kita lupa akan ibadah, kita lupa akan waktu, nauzubillah, summa nauzubillah, hidup kita sia-sia. Kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Ya, kita rugi tadi yang saya bilang dalam surat Al-Asr. Hari-hari kita kosong, hampa, melompong, tidak ada amaliyah. Nah, ini yang kita takutkan. Jangan sampai ya kita merugi. Yang nanti pada gilirannya, pada akhirnya kita menghadap Allah tidak punya bekal apapun. Nah, ini jangan sampai ya kita lupa pada diri kita sendiri. Nah, itulah mereka orang-orang yang fasik. Nah, Allah terakhir di dalam surat Al-Asr ayat 20-nya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Dan penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya jelas, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang berbekal, orang-orang yang beramaliyah pasti tidak sama kalau mereka pada akhirnya masuk surga. Ya jangan sampai nanti kita ngiri. Ya jelas dong. Kalau orang-orang yang istiqomah dan banyak beramal, yang pada gilirannya nanti insya Allah mati, ya sampai ke yaumil akhir, pada gilirannya mereka akan masuk surga. Yang jelas beda orang-orang yang penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya, penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Karena mereka tahu tidak mensia-siakan hidupnya. Mereka memperbanyak amal iyahnya, sehingga pada gilirannya mereka akan masuk surga. Tapi kita yang mendapat hidayah inilah, kita yang mendapat petunjuk inilah, kita yang istiqomah inilah yang berkewajiban juga untuk memberitahu kepada sesama, pada saudara kita, terutama keluarga dekat kita, yang satu rumah lah dengan istri anak-anak kita. Insya Allah kalau anak dan istri kita istiqomah, ya tinggal bagaimana tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain, sesepuh-sepuh kita, tetangga-tetangga dekat kita ingatkan sama-sama. Mari kita bersama-sama sholat berjamaah. Mari kita sama-sama tadarus, ikut pelajaran pengajian yang disediakan oleh masjid. Masya Allah, ini masjid subhanallah, Allah udah berikan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Masjidnya megah, besar, halamannya luas, taklimnya aja penuh, ya walaupun memang seminggu 3 kali ya, Sabtu malam pagi, ba'da subuh, malam minggu ini, dan juga minggu pagi. Tapi jangan salah, di sela-sela itu kan kita juga ada pengajian tahsin ya Pak ya. Ya Masya Allah, itu bapak-bapaknya juga Masya Allah tuh, walaupun udah usia-usia maaf senja atau pensiun, tapi justru mereka ini istiqomah Pak. Yang mereka senior saya ini Masya Allah Pak, masih gigih luar biasa baca Al-Qur'annya atau tahsinnya. Ya, walaupun memang maaf sebagian juga masih tersendat-sendat, tapi saya kasih tahu bapak tersendat-sendat itu pahalanya 2 kali ya Pak ya. Masya Allah, daripada yang lancar. Karena Allah bukan menilai itunya, kemauan, semangat, nawaitunya. Masya Allah. Nah begitu juga ada taklim lain juga yang hari Senin paginya, Jumat paginya, Masya Allah di belakang sana. Belum lagi MT muslimahnya. Jadi udah lengkap. Jadi kalau bagi bapak-bapak yang maaf ya, musafir yang baru tahu, baru dengar, di sini penuh Pak sebenarnya. Ya alhamdulillah, bukan penuh full 100% itu 1 minggu full tidak, tapi hari-hari tertentu kita ada. Nah, tapi bagaimana kita juga bisa mengajak saudara-saudara kita yang lain yang belum punya kesempatan. Jangan membedakan mahzab. Wah saya Syafi'i, saya Hambali. Nah jangan, kalau bisa duduk sama-sama. Ya, kalau kita membedakan mazhab itu nggak habis-habisnya, nggak kelar-kelarnya ya Pak ya. Makanya begitu dia menunaikan sholat dan bersyahadatnya sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah mereka benar. Ya mau itu dari paham Hanafi, Hambali ya kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah apalagi, insya Allah. Jadi jangan kita ributkan perkara-perkara apa yang tidak perlu gitu, yang kecil-kecil furu'iyah, ya cabang-cabangnya itu jadi nggak selesai-selesai. Mari kita duduk sama-sama, kita sholat sama-sama, insya Allah Allah akan meridhoi kita. Itu yang berkaitan dengan Al-Quran ya, mudah-mudahan walaupun singkat yang berkaitan tadi dengan surat Al-Asr bermanfaat ayat 18, 19, 20.
Izinkan saya teruskan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ini al-hadis ya, karena memang hari ini sebenarnya juga berkaitan dengan hadis. Makanya saya singgung juga bab 180. Mohon izin saya hanya mensitir mengingatkan bab 180 keutamaan membaca Al-Quran. Sekedar untuk mengingatkan kita bersama betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan membacanya dan serta mengamalkannya. Kenapa? Nah, ini hadis-hadisnya ya. Hadis pertama dari Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah yaqul iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an la ashabi, rawahul Muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para yang empunya, maksudnya yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab salatnya para musafir, bab keutamaan membaca Al-Quran. Mutiara-mutiara hadis, keutamaan membaca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya yang mengamalkan kandungan-kandungannya pada hari kiamat nanti. Hadis kedua dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat dan juga ahli-ahli Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran itu di dunia, didahului oleh surah Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Kedua surat ini berhujjah untuk membela empunya, untuk membela atau syafaat kepada yang membacanya. Rawahul Muslim. Pada dasarnya semua Al-Quran bagus, tapi ini diterangkan jelas-jelas yang suratnya khusus yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah, Al-Imran. Kedua surat ini berhujjah untuk membela empunya, maksudnya membacanya. Rawat Muslim. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqamah membaca Al-Quran ya, khususnya insya Allah akan memberikan syafaat Al-Quran ini. Banyak ya pengalaman, banyak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran ini akan menyerupai pemuda yang gagah, laki-laki yang gagah, yang ganteng. Jadi pada saat dia sakratul maut nanti, pemuda inilah yang membantu kita ya, pada saat setan-setan, jin-jin merayu kita ya, mengaku-ngaku dia orang tuanya, mengaku-ngaku dia Tuhan dan sebagainya. Tapi kita yang sering membaca Al-Quran, insya Allah semoga diberikan perlindungan ya, syafaat, dan tidak pengaruh oleh hal-hal yang jin-jin itu pada saat khususnya sakratul maut. Lalu di wallahu alam bisawab ya, di makam kita, di kuburan kita pun demikian. Kita tidak merasa takut karena Al-Quran menjaga kita. Bacaan-bacaan Al-Quran kita itulah yang akan memberikan syafaat kita, wabil khusus di mana? Di kuburan kita nanti. Jadi jangan lupa saudara-saudaraku, mari kita biasakan membaca Al-Quran di tengah-tengah kita. Waktu kita jangan cuma waktu kosong, tapi memang diprogram, harus diprogram, entah itu ba'da subuh, ba'da maghrib dan sebagainya, dengan harapan istiqomah. Jadi Allah tidak melihat banyaknya yang kita baca, tapi kerutinnya, walaupun sedikit tapi rutin atau istiqomah, insya Allah itu Allah lebih senang. Insya Allah akan berupa pahala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kuliah singkat ini walaupun mengisi kekosongan bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sebentar sebelum kifaratul masjid. Yang terpenting ada doa yang untuk orang tua. Jadi rupanya Pak, kalau kita hanya mendoakan orang tua kita sehari 5 kali itu rugi. Jadi harusnya lebih banyak kita berdoa, lebih banyak lagi untuk orang tua kita ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah buat orang tua kita, wabil khusus orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia. Kita doakan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, diampunkan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya di surganya. Juga bagi saudara-saudara kita yang jamaah yang sudah mendahului kita ya, entah sakit, entah kena COVID atau dan sebagainya, saudara-saudara kita doakan juga semoga mereka diampunkan dosa-dosanya, almarhum almarhumah, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya di surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والmu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, luaskanlah kuburnya, tempatkanlah almarhumah di tempatmu yang mulia di sisimu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya ayatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.